Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, mahasiswa teknik industri dan mahasiswa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kelompok. Kita yang ada di industri, di perusahaan, di organisasi, atau dimanapun, kita akan tidak lepas dari interaksi dengan orang lain, dengan teman, dengan pegawai, dengan sahabat, dengan komponen apapun ya. Termasuk ketika kita di dalam kelas, kita akan ketemu dengan teman yang kadang kita membuat sebuah kelompok, ada tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Maka di sana ada proses saling berinteraksi. Nah, bagaimana mengelola sebuah teamwork agar tujuan dari perusahaan, kalau kita ada di perusahaan, bisa tercapai, maka kita akan bahas di sini. Apa sih kriteria dari sebuah industri gitu? Kalau kita melihat dari definisi yang disampaikan oleh Katz and Rosenberg, maka sebuah industri itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang terbuka. Artinya di sana ada kesatuan, baik itu komponen, orang, pegawai, dan lain sebagainya yang terorganisasi, mereka saling berinteraksi, berketergantungan di dalam sebuah lingkungan yang di sana itu memiliki ada aspek sosial dan aspek teknikal. Aspek teknikal adalah aspek yang digunakan secara teknis. Jadi kalau kita belajar di perguruan tinggi di jurusan itu, maka kita akan lebih banyak belajar tentang bagaimana menyelesaikan dalam aspek teknikal. Contohnya adalah kalau kita misalkan ada orang kimia, maka belajar itu bagaimana cara membuat produk yang menggunakan bahan kimiawi. Pengaturan suhunya, materialnya, bahan bakunya, prosesnya, dan destilasinya, dan sebagainya. Itu proses teknik bagaimana agar produk itu terbentuk. Kalau orang informatika, orang informasi, maka bagaimana membuat sebuah produk, program aplikasi. Programnya bagaimana, algoritmanya bagaimana, teknik pengujiannya seperti apa. Kalau kita orang ekonomi, maka akan bagaimana teknik pengelolaan keuangannya, ledgernya, kemudian neracanya dan sebagainya. Termasuk kalau kita di industri, ada yang ada di industri, maka belajar tentang bagaimana teknik untuk memesan bahan baku. Kapan dipesan, berapa lama, safety stoknya berapa, bagaimana cara menjadwalkan bahan baku, bekerja, dan lain sebagainya. Tapi di samping semua teknik-teknik tersebut, itu ada aspek sosialnya. Kita ketemu dengan orang, dengan sama pegawai, dengan satu tim di kelompok, maka di sana ada interaksi antar sesama orang, antar sesama pegawai yang bertujuan untuk bagaimana agar tim kita itu bisa optimal, maksimal dalam menyelesaikan pekerjaan agar target-targetnya itu tercapai. Ada ketemu dengan orang, nah, ini ada aspek sosialnya. Contohnya begini, kalau aspek sosial ini terganggu, misalkan orang sedang stres, orang sedang marah, orang sedang malas, orang sedang drop, orang sedang frustasi, maka akan terganggu proses pekerjaan yang harusnya itu bisa dikerjakan menjadi tidak efektifnya bekerja itu mempengaruhi target. Misalkan orang marah dengan atasan, mau ketemu saja nggak mau, apalagi mau bekerja sama. Padahal kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama, tidak akan jalan pekerjaan itu. Sehingga aspek sosial ini juga penting, berpengaruh di dalam proses di industri atau di perusahaan atau di organisasi manapun. Ya, sehingga ini adalah sistem yang terbuka. Nah, dinamika kelompok ini sebenarnya sudah lama ya. Hanya secara tertulisnya ini kurang lebih tahun 1800-an mulai dikaji lah secara tertulisnya. Tapi kalau secara konsep ini sudah lama, sudah sejak zaman dulu lah, zaman Nabi. Wong kita tahu ya,
Nabi Sulaiman gitu ya, itu kan bangun sebuah kerajaan, teknologinya tinggi. Ini kalau tidak dikerjakan sekelompok ya enggak bisa. Artinya apa? Ada dinamika kelompok di sana. Hanya yang tertulis secara teori itu adalah yang dibukukan. Nah, ini tahun 1800-an. Nah, di sini ada para ahli sosiologi, ada ahli psikologi, ada ahli filsafat, ahli pendidikan yang kemudian merumuskan tentang bagaimana proses dinamika kelompok itu. Nah, ahlinya di sini tertulis biasanya Gottlieb dan Moreno. Tahun 60-an, konsep dinamika kelompok ini digunakan untuk bagaimana membimbing kelompok itu agar lebih efektif dan efisien sehingga produktivitas dan kinerjanya itu tinggi. Apa sebenarnya dinamika kelompok itu? Dinamika kelompok itu sebenarnya sebuah konsep ya, sebuah pemikiran atau cara pandang bagaimana harus mengorganisasikan dan mengelola orang banyak. Ya, sekali lagi, dinamika kelompok ini sehingga ini penting, terutama Anda yang akan menjadi diorientasikan menjadi seorang manajer. Penting untuk mengelola dan mengorganisasikan tim atau orang banyak. Karena apa? Karena di dalam sistem organisasi itu ada namanya organizing. Membagi tugas kepada kelompok-kelompok orang-orang yang tepat. Nah, mencari orang yang tepat, memberikan tugas yang tepat agar semuanya bisa tercapai, tujuannya tercapai. Ini dinamika kelompok. Ya, dinamika kelompok itu ada sebuah konsep cara pandang bagaimana kita mengorganisasikan. Kenapa harus diorganisasikan? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu secara sendiri. Bayangkan kalau uang diri kita saja, ini tetap butuh orang lain kok. Baju kita dijahitkan oleh orang lain. Kalau kita cukur juga yang nyontoh orang lain. HP kita dibuatkan oleh orang lain. HP rusak pun nanti akan diserviskan kepada orang lain. Belum makanan ya. Makanan itu misalnya kalau kita makan ya dimasakkan oleh orang lain. Ya di warung gitu misalnya. Itu. Apalagi kalau sudah sampai di industri atau di sebuah perusahaan, maka ada yang ngatur bagian ini, yang sekan bagian dan lain sebagainya. Maka ini butuh orang, kita tidak bisa lepas dari orang banyak. Nah, padahal setiap orang itu punya karakter, wataknya, pendidikannya sendiri-sendiri. Ya, sehingga ini butuh dikelola agar perbedaan-perbedaan setiap individu itu tidak menghalangi agar tercapainya target atau tujuan dari sebuah perusahaan. Nah, ini pakai menggunakan ilmu dinamika kelompok. Artinya dinamika kelompok itu juga sebuah konsep kepemimpinan atau leadership. Bagaimana menjaga agar para anggota itu terlibat, merasa memiliki sehingga memiliki umpan balik untuk ikut andil serta dalam pengambilan keputusan. Kalau sudah anggota itu bisa bekerja sama, andil, ikut dalam memutuskan, maka konsep kepemimpinan ya bisa seolah-olah kelompok ini adalah milik kita. Nah, kalau sudah merasa memiliki, kalau ini maju juga kita yang maju. Kalau misalkan rugi ya kita yang rugi, maka pemimpin itu sudah bisa mengendalikan bagaimana anggotanya itu nanti bisa maksimal di dalam bekerja. Artinya apa? Di kelompok itu juga salah satu bagian dari bagaimana leadership atau kepemimpinan. Terus kemudian dinamika kelompok adalah sebuah teknik. Artinya di sana ada proses umpan balik. Ada proses diskusi, ada proses permainan peran, ada proses pengambilan keputusan. Baik itu dilakukan secara kelompok melalui rapat dan pertemuan dan diskusi. Sehingga dinamika kelompok ini juga penting. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan umpan balik dari para anggotanya. Ya, dan ini terjadi banyak di perusahaan-perusahaan tuh. Ketika kita ingin mengembangkan
produk gitu, maka kita butuh masukan dari anggota. Bagaimana kalau kita ingin membeli sebuah mesin baru, kita butuh masukan dari anggota. Bagaimana kalau kita ingin mengembangkan varian baru, kita butuh masukan. Pun sebaliknya kalau misalnya terjadi masalah, ini ada masalah, kita juga butuh masukan. Oh, secara lapangan tekniknya seperti ini nih. Itu juga ini sebuah teknik. Dinamika kelompok ini juga menjadi sebuah teknik agar kita bisa mendapatkan gambaran yang luas dari hasil diskusi ataupun rapat pertemuan dari para anggotanya. Nah, dinamika kelompok ini juga merupakan sebuah konsep riset, yaitu untuk memperoleh pengetahuan tentang perkembangan dari kelompok dan antar anggotanya. Dengan kita menggunakan konsep dinamika kelompok, maka kita akan bisa melihat trennya. Oh, orang itu sekarang trennya batu ake, kalau dulu ya. Atau misalkan bunga gelombang cinta, tapi sudah hilang. Batu ake juga hilang, gowes mungkin juga sudah hilang. Termasuk misalkan contohnya adalah tentang perkembangan pasar. Mall swalayan sekarang mulai tutup tergantikan oleh gadget. Orang lebih senang belanja lewat marketplace. Nah, ini juga apa? Hasil dari riset-riset yang dijalankan dari dinamika kelompok. Ternyata sekarang lebih efektif proses jual beli itu dilakukan secara online melalui marketplace misalkan. Sehingga dengan adanya dinamika kelompok ini kita juga bisa mengambil sebuah riset. Kalau Anda seorang YouTuber, di sana ada analytic research. Nah, ini juga hasil dari dinamika pengguna YouTube, kelompok pengguna YouTube, misalkan ya, dan lain sebagainya. Dinamika kelompok itu juga tidak lepas dari interaksi ya, jelas adanya interaksi sehingga di sana akan tercipta sebuah harmoni, keselarasan antar anggota untuk mencapai tujuan. Nah, dinamika kelompok ini juga sebuah proses untuk melakukan pergerakan karena dinamis. Dinamis itu selalu bergerak, mengandung arti tenaga, perkembangan, kemudian untuk menyesuaikan dari kondisi yang ada di lapangan. Artinya apa? Dinamika kelompok itu adalah sebuah pergerakan, sebuah proses perubahan yang dilakukan oleh anggota kelompok. Nah, ini penting untuk kita mengamati trennya kemana sih. Dinamika kelompok ini juga mengarah kepada sebuah perubahan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok, grup spirit terus-menerus ada dalam kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok tersebut bersifat dinamis. Setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Ya. Nah, kelompok sendiri itu artinya adalah kumpulan orang-orang yang merupakan yang bersatu ya dan saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan bersama. The sign of a group is not the similarity of or dissimilarity of its member but their interdependence. Nah, karakteristik kelompok menurut Smith diuraikan bahwa karakteristik sebagai sekelompok itu sebagai berikut. Ciri ya, terdiri dari dua orang terlebih, berinteraksi satu sama lain, saling membagi beberapa tujuan yang sama, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Itu karakteristiknya ya. Nah, karena kita berada dalam sebuah kelompok, maka agar terjadi kerjasama yang sinergis itu ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Satu, mengerti akan tujuan. Tujuannya kita sekarang apa? Mengembangkan produk, target produksi, gitu, atau melestarikan alam dan sebagainya. Yang kedua, saling menghormati. Ya,
karena setiap orang itu punya perbedaan, dan perbedaan itu kita hormati, saling menghargai. Kemudian yang keempat, terbuka dan toleransi, jujur antara anggota kelompok. Nah, ini tujuan dinama kelompok: membaikkan kepekaan diri, rasa solidaritas, menciptakan komunikasi, dan menimbulkan adanya etika yang baik antara sama anggota kelompok. Ini alasan penting kenapa kita harus menggunakan konsep dinamika kelompok. Karena individu tidak mungkin hidup sendiri di masyarakat.